Dia hanya mengambil sandwich secara acak, namun terkejut saat mendapati deretan angka yang membingungkan tiba-tiba muncul di depannya. Suatu hari, tiba-tiba aku mulai bisa melihat angka-angka. Tiap makan di rumah, angka itu berkurang satu persatu tanpa alasan jelas. Tapi saat makan di luar, halusinasi itu tak pernah muncul. Awalnya ia mengira ini halusinasi stres belajar. Tapi meski pakai kacamata hitam, hal itu tetap sesekali terjadi. Meski sudah periksa menyeluruh di rumah sakit, dokter tak bisa menemukan penyebabnya. Sampai hari itu, ia akhirnya tahu alasan sebenarnya angka itu berkurang. Angka-angka itu hanya muncul saat ia makan masakan buatan ibunya. Dan anehnya, angka-angka itu berkurang satu persatu. Ah, itu ayah. Tapi, apa jadinya saat angka itu nol? Sampai ia bermimpi bertemu mendiang ayahnya, barulah ia menemukan jawaban yang selama ini dicarinya. Iya, ayah. Pasti kamu merasa penasaran apa itu kan? Ayah juga bisa melihatnya. Kalau sampai angka itu berubah jadi 0, maka kamu akan segera mati. Mendengar kabar bak petir di siang bolong ini, Xiaming merasa sangat putus asa. Saat ia lahir, ayahnya wafat. Jika ibunya juga pergi, ia akan sebatang kara. Untungnya, ayahnya tak cuma bawa kabar buruk. Sebenarnya itu semua memang sudah menjadi takdirmu sejak awal. Tapi bukankah kau tahu sendiri bahwa takdir itu masih bisa berubah? Sialnya, saat bertemu ayahnya lagi, Xiaming malah mendengar kabar buruk yang memilukan. Kalau bilang ke ibunya soal ini, dia bisa kena konsekuensi tak terbayangkan. Dalam keputusasaan, ia mengeluh pada teman-temannya. Meski aneh, mereka tetap memberikan penilaian paling objektif. Kalaupun kau bilang apa, ibumu akan percaya. Dan meskipun percaya, mana ada ibu di dunia ini yang rela mati demi membiarkan anaknya hidup. Tapi seperti pepatah bilang, 3 tukang sepatu bisa menandingi Zhuge Liang. Hei, kan bisa makan di luar saja? Malah justru enak banget kan? Ini benar-benar ide yang brilian. Sejak hari itu, setiap ada kesempatan, Xiaming selalu mengajak ibunya makan di luar. Tapi cara ini juga punya kelemahan. Kondisi keuangan mereka tidaklah baik. Harga sewa rumah pun semakin naik. Jadi meminta ibunya terus-menerus mengeluarkan uang jelas mustahil. Hari-hari berikutnya, ia mulai membuat berbagai macam alasan. Makanannya? Hari ini aku beli sesuatu. Makanannya? Ah, apa saja boleh kok. Saya ikut saja. Makan. Aduh, kamu ini berisik sekali sih. Makanannya? Ah, sudah cukup. Melihat ibu makan saja aku sudah kenyang. Jangan begitu, ayo makan bareng ibu. Ah, makan duluan saja. Aku masih ada yang harus dikerjakan. Ini bukan solusi jangka panjang. Demi keamanan, Xiaming memutuskan merantau. Pokoknya aku harus kuliah di Seoul. Usaha tidak mengkhianati hasil. Hari itu Xiaming akhirnya menerima surat penerimaan universitas impiannya. Saat itu, sang ibu belum tahu mengapa putranya begitu bersikeras untuk pergi jauh. Mungkin hanya angka yang tersisa inilah yang bisa mewakili perasaan lega Xiaming. Begitulah, waktu berlalu begitu cepat, 15 tahun pun telah lewat. Setelah lulus kuliah, Xiaming terus bekerja di perusahaan soju. Di waktu senggang, ia suka memasak, sekaligus mengasah kemampuan kulinernya, dan bahkan berhasil mendapatkan pacar yang sangat cocok dengannya. Belakangan ini kamu luar biasa. Ada makanan lain yang kamu mau? Pacar saya adalah seorang yatim piatu. Dia belum pernah merasakan masakan buatan ibunya sendiri, dan hal ini sangat berbeda dengan Xiaming yang selalu sibuk menghindari ibunya. Sampai pada suatu hari, secara kebetulan,